berupa jalan layang. Dan maaf, ini bukan jalan tol, jalan ini gratis, jadi orang bisa melewati ini gratis. Dan saya juga ini kebetulan ini bersyukur nih, kenapa? Hari ini cuaca cerah, jarang-jarang kita bisa melihat awan cukup bagus di Jakarta. Dibangun sepanjang 3,4 km, dan ini sebenarnya tidak boleh dilalui oleh motor. Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Halo semuanya, sekarang saya ada di ruas jalan Jakarta, dan nanti kita akan melihat sebuah jalan yang terindah di Jakarta. Saya berani bilang bahwa jalan ini terindah di Jakarta ya. Bukan jalan yang sedang saya lewati ini, tapi di sebelah depannya. Nah, mungkin kita akan melihat sisi lain dari Jakarta yang sedikit berbeda di jalan itu. Seperti apa? Ayo kita lihat sendiri jalan terindah di Jakarta. Posisi saya saat ini tidak jauh dari Bolkokas, di depan Wisma Stako. Nah, dan inilah jalan yang terindah di Jakarta. Oke, kita mulai perjalanan ini. Lihat view-nya. Ini baru sedikit. Di sebelah depan nanti akan berbeda lagi, karena gedung-gedung tertinggi di Jakarta akan terlihat semua dari jalan ini. Sebagai informasi, jalan ini dulu dibangun oleh Bapak Jokowi. Saya masih ingat waktu pengerjaan jalan ini, Pak Jokowi sampai serius sekali mengawasinya. Kenapa? Karena lokasi jalan ini memang sangat strategis, menyambung ya dari arah Bolkokas untuk ini sampai ke Tanah Abang. Jadi seluruh pusat utama Jakarta bisa dilewati oleh jalur jalan ini. Lihat seperti ini. Jalannya ada di atas karena ini berupa jalan layang, tapi di kiri kanannya gedung-gedung terindah dan tertinggi di Jakarta mengapit ini. Kita di dalam mobil dan kita bisa melihat bahwa jalan-jalan di sebelah ini sangat menyenangkan ya. Jadi kebetulan saya juga sedang membawa teman dari Sulawesi Selatan, dan sepertinya baru melihat jalan ini apa? Udah, ya, baru melihat jalan ini. Baru melihat jalan seindah ini. Jadi memang jalan ini berbeda. Jalan ini cukup panjang ya, jangan dikira jalan ini pendek. Nah, jadi kita membutuhkan waktu cukup berapa menit ya sekitar ya, River, untuk lewat ini. Oh, ini orang tahu juga ini. Tapi biasanya jalan ini juga tidak macet ya, karena dia berupa jalan layang. Dan maaf, ini bukan jalan tol, jalan ini gratis. Jadi orang bisa melewati ini gratis. Dan saya juga ini kebetulan ini bersyukur nih, kenapa? Hari ini cuaca cerah, jarang-jarang kita bisa melihat awan cukup bagus di Jakarta, tapi hari ini kita bisa melihat awan sangat ya cukup indah bagi saya di Jakarta, karena saya terbiasa dengan pemandangan Jakarta yang kelabu ya, langit abu-abu, tidak bisa melihat ini awan berarak seperti ini kumpulan awan di atas yang bagus sekali, dan cuaca juga cerah. Dan jangan lupa, saya mengambil gambar ini dari dalam mobil, kamera ada di dalam mobil, jadi depan saya itu ada kaca mobil, dan di luar masih cukup bagus gambarnya. Nah, kita masih terus ini lagi, tapi seperti ini ya hampir habis di ujung jalannya ya.
sudah ada di ujung jalan ini searah Sudirman, sudah dekat ya. Jadi ini jalan layang tadi itu nyambung ke arah Tanah Abang dan seterusnya. Jadi kalau sekarang kita ini mengarah ke Tanah Abang. Kalau kita lihat di peta seperti ini arah Mall Kota Kasablanka atau Mall Kokas. Nah, ini posisi jalan layang di sini. Namanya orang biasa menyebut jalan non-tol Kasablanka. Non-tol artinya jalan bukan tol. Ini dibangun sepanjang 3,4 km menghubungkan Kampung Melayu ke Tanah Abang. Jalan ini dibangun kenapa? Untuk memecah kemacetan. Karena kawasan ini memang terkenal macet. Dia melintasi daerah pemukiman padat dengan perkantoran juga. Nah, sampai ke sini berlanjut. Dan kita akan sampai ke ujungnya ke arah berarti Sudirman ya, karet ini terus ya, nanti di pinggiran seperti ini dan ujung-ujungnya ini ke arah Kebon Kacang Tanah Abang seperti ini. Jadi memang jalan ini mempunyai peran yang sangat strategis di Jakarta. Dibangun sepanjang 3,4 km dan ini sebenarnya tidak boleh dilalui oleh motor, hanya boleh dilalui oleh mobil atau kendaraan roda 4. Tapi pada kenyataannya kalau waktu-waktu tertentu ada saja pengendara motor yang nekat naik melintasi jalan ini. Kenapa? Untuk mempermudah akses menuju tempat mereka, tujuan mereka. Demikianlah liputan kita kali ini. Sampai jumpa dengan video cerita Jakarta berikutnya.